tadi sudah menjelaskan langkah 5 sampai poin 4 ya. Nah, tadi udah dijelaskan panjang kali lebar, insya Allah panjenengan sudah hafal ya Bu ya. Terus lanjut di sini poin 5 ya Bu ya. Yang di sini ada plicat ya Bu ya. Kita belajar di sini, tolong diperhatikan ya. Bapak Nanang ini, Pak. Ya, biasanya Bapak Nanang bikin rusuh ini. Siap ya. Di sini yang pertama tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Tolong Bapak Nanang ini dibaca pertama. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Nah, di sini sudah lihat ya. Ini otomatis sangat jelas ya Bu ya. Ya, di sini sangat jelas. Gambarnya sangat gede sekali. Terus di sini nanti akan saya terangkan satu persatu ya. Di sini juga poin 2. Kayaknya Ibu Pia itu cengar-cengir, kayaknya pengen baca ya. Tolong ini baca ini yang poin 2. Kepala terunduk ke dalam. Ya, betul. Kepala terunduk ke dalam ini ya. Lihat ya, kepalanya dengkul ya. Kayak wong kewedinan ya di sini. Nah, poin ketiga. Tolong itu Ibu Ayu juga senyum-senyum ini, kayaknya ini pengen jawab juga. Coba ini. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Nah, ini juga terlihat ya, kedua tangannya menyimpul seperti ini, kayak lagi wong silat ya, wong silat, hai kayak gitu ya. Nah, bringkel lah bahasa kerennya bringkel. Ini kayak orang ketakutan ya, ditutupi, kupingnya juga ditutupi, terus tangannya melekuk ya, sangat terlihat. Nah, di sini saya lanjutkan. Lutut tertekuk ke dalam ya, lututnya ini dilihat lutut ya, kaki ya ke dalam, terus tubuh membungkuk ya, membungkuk berarti nunduk ya. Terus mata berkedip-kedip, bukannya mata genit ya Bu ya, ini mata berkedip-kedip karena takut ya, karena takut. Kemungkinan di sini karena terjadi ya ini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jadi contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ya itu ya. Terus kita lanjut plicat ke 10 di sini ya. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual yang plicat ke-10 ya. Di sini dilihat dari gejala fisiknya dulu Bu, gejala fisik ya. Gejala fisik yang pertama, sakit jika memakai celana dalam. Nah, itu. Terus mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. BAK apa Bu? Buang air kecil. Pinter sekali ini Bu Pia, kayaknya saya bakalan tersanjung-sanjung ini sama Ibu Pia ya. Kayaknya bakal terngiang-ngiang nanti sampai saya terbawa tidur. Betul, BAK buang air kecil. Nah, ini tolong panjenengan punya anak kecil atau yang usianya itu sudah sudah di bawah 15 tahun ya, masih SD ya. Itu dilihat dari segi-segi ini gejala fisik. Kalau salah satu gejala fisik di sini ibaratnya ada, nah itu tolong didekati, dirangkul dengan baik. Tolong panjenengan itu jangan menggeras lah ya, digeras atau panjenengan itu dengan kata-kata keprimen kok ini gara-gara ini atau gini, tapi dirangkul dengan secara baik-baik. Nah, di sini cedera pada buah dada. Nah, ini buah dada ini ya ibu-ibu ya. Buah apa Bu? Buah dada. Nah, bokong, perut, bagian bawah, paha, terus sekitar alat kelamin atau zubur. Nah, di sini panjenengan kan mempunyai misalkan anak perempuan ya, anak perempuan, tolong dilihat dari segi ininya. Kalau aman-aman saja berarti ya insya Allah dari segi fisik, dari tanda-tanda kekerasan aman ya. Terus memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyerang dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan ya. Mungkin karena dipekem Bu, dipekem sing mburi ya, dipeluk sing mburi, sirai kejedok, terus gigine memar ya, mungkin seperti itu ya penerangan yang poin 3. Terus poin keempat,
rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Nah, itu mungkin karena yaitu kena kekerasan seksual dari gejala-gejala fisik ya, karena mungkin dari ini dari buah dadanya diremas-remas atau bagaimana ya, mungkin seperti itu terasa sakit. Jadi apa namanya, terasa panas dan nyeri ya di area genital itu ya. Nah, dan seterusnya sampai ini Bu ya, sampai diteriak paksa ya. Terus lanjut ya Bu ya, tanda-tanda gejala psikis. Nah, ini gejala psikis ini yang nggak kelihatan Bu ya. Tolong diperhatikan anak panjenengan ini ya. Poin yang pertama, kayaknya Bu Nanang itu senyum-senyum terus ya. Itu colong ini, coba dibaca ya Bu Nanang ya. Sing endi Pak? Ini nih poin yang pertama, anak berubah ini ya. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Ya. Terus nah ini di sini ya. Anak ditinggal apa? Berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah dan mengurung diri, takut ditinggal sendirian. Nah, ini anak panjenengan biasanya kalau di rumah ya ditinggal sendirian berani, tapi di gejala psikis ini saya nggak mau, mama di rumah saja atau papa di rumah saja gitu. Ini tanda-tanda yang nggak kelihatan. Terus biasanya anak panjenengan itu proaktif, sangat aktif, tetapi ternyata di sini pendiam. Terus jadi cemas dan gelisah, gampang gelisah gitu ya. Paham ya Bu ya? Nah, selanjutnya menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Nah, ini juga nggak kelihatan ya Bu ya. Anak panjenengan itu makannya jadi berkurang, terus jadi kering uyingan ya Bu ya. Ini coba dicek ya, cek lagi. Terus di sini sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Karena apa? Mungkin anak panjenengan itu yaitu tadi dibekam, terus dari belakang dijeduk, nah sampai gigine potol apa primen ya. Jadi dari ini sulit untuk tidur, mimpinya mimpi buruk terus ya. Jadi panjenengan harus memperhatikan ya Bu Pia ya. Bu Pia anaknya berapa Bu Pia? Nah itu Bu Pia, umurnya berapa? Baru SD? Ya itu baru SD, apalagi SD itu kan harus yang namanya anak perempuan ya, laki-laki. Nah itu perempuan itu harus dijaga baik-baik ya Bu Pia ya. Ya Mbak Ayu itu kayaknya senyum-senyum terus, itu gimana itu, aduh. Kayaknya terpesona sama saya ya. Ya, ya nggak apa-apa ya. Di sini ya lanjut ya. Sulit konstruksi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Ini kasihan Bu, kalau anak panjenengan di rumah banyak tugas di sekolah dan ternyata ini poin ini ya, tugasnya tidak dikerjakan karena itu ya, karena apa namanya, sulit konsentrasi ya itu. Dan di sini poin terakhir, perlakukan perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran, kemampuan bicara atau ngompol. Nah, ini anak panjenengan sudah gede misalkan ya, SMP, tapi kok ngompol. Nah, itu mungkin karena ya bisa jadi iya tadi apa Ibu ya? Mimpi basah. Ya mungkin karena udah dewasa kalau kayak gitu ya. Ya Ibu Nanang mau ngomong gimana? Gatel Mbak. Oh gatel, ya digaruk dulu ya biar nggak sakit atau biar nggak gatel lagi. Iya. Nah ini sudah paham ya untuk gejala-gejala psikis dan gejala fisik. Ini udah paham? Sudah paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh nggak ada. Nah terus ini Bu, apa namanya, jika terjadi tanda-tanda tersebut, tolong kira-kira yang panjenengan itu apa lakukan bagaimana di sini? Lapor polisi. Oh iya betul, lapor polisi. Mbak Pia ya? Ya. Ternyata Mbak Pia itu sangat pinter ya, memperhatikan terus. Kayaknya ini Mbak Pia dulu itu sekolahnya di mana ini Mbak Pia? SD mana? Aku kayaknya pinter banget ini.
Nah, itu salah satunya lapor polisi, betul sekali. Terus selain itu, Ibu Nanang, Dipeluk. dipeluk bisa. Ibu Ayu kayaknya senyum terus ini, bagaimana? Ya, betul Ibu Ayu, ya. Bisa jadi ya. Terus, nah di sini saya akan jelaskan di Plicat 12 ya, ada di sini nih ya, Bu. Tolong di sini dijelaskan ya, nanti akan saya jelaskan. Sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan atau seksual. Ini sikap orang tuanya ya Bu ya, bukan sikap anaknya ya. Jadi sikap wong tuane iki panjenengan kabeh karo bapane, kowe jenengan karo mamane ya. Ya karo bojone lah ya. Ya. Di sini yang pertama, tidak panik atau tidak marah. Nah, ketika misalkan contoh ya, saya kasih contoh, misalkan anaknya itu ada yang namanya anak mau curhat dan melakukan kesalahan sedikit, tapi panjenengan jangan langsung marah dan atau panik. Misalkan dia cerita, saya di sekolahan tadi berkelahi atau di anu sama gurunya, atau anak laki-laki dipukul atau bagaimana, jangan dulu di panik dulu panjenengannya dan jangan dimarahin, dipeluk dulu, terus di pelan-pelan bagaimana, suruh cerita dulu semuanya ya. Nah, di sini poin 2, peluk anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah, ini sangat penting Bu. Walaupun menurut panjenengan pelukan itu sangat sederhana, tapi buat anak itu sangat berharga ya. Pelukan itu ibaratnya anak itu merasa sangat disayang Bu ya. Bu, Bu, ya gitu ya. Jadi anak itu kalau sudah dipeluk itu pasti merasa nyaman ya Bu ya. Iya. Dan di sini poin selanjutnya, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Nah, di sini juga penting Bu ya. Sampaikan bahwa tidak ada sesuatu apapun ya. Kalau apa yang namanya menyakiti mereka itu dalam tanda kutip hanya sekedar dasar anak kayak toyib, itu kan hanya sekedar omongan. Tapi kalau plek itu ada yang namanya tindakan, nanti kita pendekatan secara baik gitu ya Bu ya. Nah, yang itu yang memberikan perlindungan ya. Terus di sini Bu, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Panjenengan pasti punya kesibukan ya Bu? Punya kesibukan? Nah, itu ana sing nyawa, ana sing nandur butin, apa anu ayam kayak gue ya. Motongnya ayam. Nah, ya tolong kalau di rumah panjenengan itu luangkan waktu sedikit, walaupun panjenengan capek, dekati anak, dan ibaratnya panjenengan harus proaktif ya kepada anak itu. Anak ditanya terus atau panjenengannya ibaratnya ya sok-sokan kepo lah ya. Sok-sokan kepo tentang cerita anak. Hari ini tentang apa? Kamu bagaimana? Terus sehat apa tidak? Ada yang nakal atau tidak? Seperti itu ya. Nah, terus dan pendapatnya itu bagaimana, pendapat anak ya. Anak sedang cerita, terus misalkan cerita itu cerita tidak jelek ya, atau bagus lah ya, bagus. Terus pendapatnya bagaimana menurut kamu, terus didengarkan terus ya. Lanjut, mintalah pertolongan ahli atau lembaga lainnya. Ini kalau sudah terlalu Bu ya, kalau sudah terlalu. Nah, kalau sudah terlalu panjenengan boleh minta ke lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini yang poin terakhir, lapor ke polisi. Tadi Ibu Pia pintar sekali ya, lapor ke polisi. Itu kalau sudah tidak bisa di toleransi lagi, atau bisa jadi panjenengan sudah tidak bisa mengatasinya ya. Kalau diatasi panjenengan bisa, terus pihak lainnya bisa, boleh ya. Mungkin segitu saja ya Bu ya. Cukup ya Bu? Kayaknya mukanya pada sukar banget ini. Cukup ya?
Ya, nanti akan dilanjutkan nanti sesi berikutnya ya, langkah-langkah berikutnya ya. Terima kasih dari saya.